بن سالم عن إدروس وسيدنا الوالد الحبيب أحمد بن سالم عن إدروس والحبيب حسين بن صالح المهضر والوالد فضل بن عبد المجيد بن حيون والحاجة حصولهم وزوجاتهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية من نيات صالحة جامعة لخيرات الدنيا ونعيم الآخرة وعلى ما نواه السلف الصالح من نيات صالحة أن الله يجعل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وعلومنا في علومهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المسجد المبارك ونهدي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصير. أنت ولينا ومولانا نعم المولى ونعم النصير. أما بعد معاشر الحadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita mengawali ngaji kita malam hari ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin, mari kita lakukan dulu nazar i'tikaf agar ngaji kita lebih disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nazartul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sekarang di dalam hati kita, mari kita niat melaksanakan nazar i'tikaf yang baru kita ucapkan bersama-sama. Mudah-mudahan kesemuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita masuk pada hadis yang nomor 12 dari bab ta'zim hurumatil muslimin, mengagungkan, memuliakan kehormatan orang-orang Islam. Pada hadis yang nomor 12 ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah bin Umar adalah salah satu di antara sahabat yang banyak sekali, bahkan berusaha untuk meniru 100% apa yang dilakukan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai di dalam urusan-urusan yang mubah pun beliau berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
apalagi di dalam urusan-urusan yang sunnah. Pernah suatu hari ketika beliau melakukan satu perjalanan, kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar masuk di satu kampung dan bertanya bahwa Rasulullah pernah sholat di masjid kampung ini. Qalu na'am, iya pernah. Di sebelah mana Rasulullah sholat? Di sebelah sana, ditunjukkan oleh orang-orang yang ada di kampung itu. Langsung beliau melakukan sholat di mana tempat persis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat. Bukan cuma itu, ketika beliau melakukan perjalanan ke Mekah, kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar turun dari kudanya, lantas kemudian beliau buang air kecil. Ketika ditanya oleh para sahabat, apakah engkau tadi memang kepingin buang air kecil? Tidak. Lantas kenapa engkau berusaha untuk buang air kecil di tempat itu? Karena aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buang air kecil di tempat ini, maka saya berusaha untuk meniru sesuatu yang pernah dilakukan oleh junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidina Abdullah bin Umar pernah dipuji, pernah dikatakan oleh Kanjeng Nabi kepada Sayyidatuna Hafsah, inna akhaki rajulun salih, sesungguhnya saudaramu ini adalah orang yang saleh selama dia tidak meninggalkan salat malam. Ya, Abdullah bin Umar ketika diberitahu bahwa engkau adalah orang yang saleh jika engkau tidak pernah tinggalkan salat malam, maka sejak saat itu Abdullah bin Umar sama sekali tidak pernah meninggalkan salat malam. Oleh karena itu banyak sekali dikatakan oleh Al-Habibul Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bagaimana kemuliaan daripada orang-orang yang selalu melakukan salat malam. Dikatakan alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum, hendaklah kalian melakukan salat malam karena itu adalah merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ya. Di dalam satu hadis dikatakan bahwa wa'lam anna syaraf oleh karena itu bagaimanapun juga kita harus berusaha untuk tidak meninggalkan sholat malam walaupun cuma 2 rakaat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat malam, karena di malam hari itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan tawaran-tawarannya kepada kita. Yanzilu Rabbuna kulla thulutsail lail al-akhir, Allah Subhanahu wa ta'ala turun di sepertiga malam yang terakhir, 2/3 malam yang terakhir. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan, hal min mustaghfirin fa'aghfirlah, apakah ada orang yang minta ampun saat ini, maka aku akan mengampuninya. Wa hal min sa'ilin fa'utiyalah, apakah ada orang yang minta-minta berdoa saat ini, maka aku akan mengabulkan doanya. Wa hal min bi hajatin fa'aqdiya hajatah, apakah ada orang yang mempunyai hajat saat ini, dia laporkan hajatnya, dia keluhkan hajatnya, dia sampaikan hajatnya kepada aku, maka aku akan mengabulkan hajat orang itu. Wahal kadza ila ayyatlu al-fajr, apakah ada sampai datangnya waktu subuh, waktu fajar. Ya, oleh karena itu di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah dikatakan oleh Al-Habibul Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad bahwa aslafuna as-salihun, mereka mengatakan ma ghammani mundu arba'ina sanatan illa tulu'ul fajr, aku tidak pernah merasa susah, aku tidak pernah merasa sedih selama 40 tahun ini kecuali aku susah dan aku sedih ketika terbitnya fajar. Ya, ketika datang waktu subuh mereka susah. Kenapa mereka susah? Karena saat itu berarti sudah waktu untuk memutuskan antara
bagaimana mereka bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu hadis qudsi dikatakan, kadzaba man yadda'i mahabbati fa idza janna al-lailu nama anni. Sungguh bohong orang yang mengatakan cinta kepada aku, tetapi ketika datang waktu malam dia justru tidur semalam suntuk, tidak pernah melakukan qiyamul lail. Alaysa kullu muhibbin yuhibbu an yakhluwa bihabibih au kama qala. Bukankah setiap seorang kekasih itu pasti kepingin berdua-duaan dengan kekasihnya? Ketika kita mengaku bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus kita sempatkan sebagian daripada waktu malam kita untuk kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan inilah yang dilakukan oleh para ulama-ulama dahulu. Sayyidut Taifah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, ketika beliau meninggal dunia, salah seorang di antara kerabatnya, temannya, sahabat yang dekat dengan beliau mimpi. Maka kemudian di dalam mimpi itu Imam Junaid ditanya, bagaimana keadaanmu wahai Imam Junaid? Maka Imam Junaid mengatakan, taratis suhuf wa faniyatil ibarat wa lam yanfa'uni illa rukai'at arka'uha fi jawfil lail. Sungguh ibarat-ibarat dulu yang pernah aku sampaikan semua sudah lenyap sia-sia. Ya. Tapi yang bisa bermanfaat untuk aku dan bisa bermanfaat bagiku ketika aku sudah dimasukkan ke alam kubur adalah rukai'at. Beberapa rakaat-rakaat kecil yang aku lakukan di malam hari. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa istiqomah melakukan salat-salat malam. Ya, dan ini pertanda bahwa itu adalah merupakan kesolihan seseorang, kemuliaan seseorang. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada qiyamul lailnya. Ya, sering saya sampaikan bahwa orang-orang dulu itu tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, lebih-lebih bagi seorang santri. Ya, bapak-bapak dan saudara-saudara, termasuk nyantri, walaupun cuman ada yang seminggu 3 kali ya, ada yang 1 minggu 3 kali, ada yang 1 minggu dua kali, ada yang 1 minggu cukup sekali. Kalau sekali berarti Selasa malam rebut di Masjid Nur. Ada yang seminggu 2 kali ngikut sampai di Masjid Jamek, Selasa sama hari Ahad malam Senin. Ada yang seminggu sampai 3 kali ngikutnya sampai 3. Ya, ditambah dengan Masjid Al-Huda di Embong Harap. Ya, mudah-mudahan kita termasuk dicatat orang-orang yang senang dengan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya, sebab dikatakan man la yuhibbul ilma la khaira fi. Orang kalau sudah tidak senang dengan ilmu, tidak ada kebaikan bagi orang itu. Ya, sebaliknya, kalau kaki kita senang untuk kita langkahkan di majelis-majelis ilmu, maka jaminan besok di hari kiamat, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan kakinya untuk dilangkahkan di majelis-majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan kaki orang itu besok menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada golongan kelompok orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal, suatu hari ada seorang santri, seorang murid yang kepingin ngaji kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika kepingin ngaji kepada Imam Ahmad bin Hanbal, oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya khair, saya terima, apa katanya besok malam hari ini kamu istirahat. Seperti biasa, selesai sholat isya, Imam Ahmad bin Hanbal melakukan sholat. Dan di dekat tempat tidur orang yang kepingin nyantri tadi, kepingin untuk mencari ilmu kepada Imam Ahmad itu, disiapkan 1 ember air. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal melakukan sholat. Jam 12 malam dilihat airnya masih belum berkurang sedikit pun. Jam 3 malam dilihat airnya belum berkurang sedikit pun. Ya, sampai waktu subuh baru airnya itu dipakai. Selesai sholat subuh
Santri, calon santri tadi mengatakan kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, apa jadi aku diterima sebagai seorang santrimu? Dijawab, sama sekali engkau tidak pantas untuk menjadi seorang santri, karena yang namanya murid, yang namanya orang senang ilmu, orang santri itu tidak akan pernah meninggalkan qiyamul lail. Kamu baru calon saja sudah tidak mau qiyamul lail, jadi kamu tidak pantas untuk menjadi seorang santri. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdullah bin Umar, ada jaminan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa beliau adalah termasuk orang yang soleh selama tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, sejak saya mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda tersebut, ucapan itu, maka aku tidak pernah meninggalkan salat. Saya pernah mendengar cerita dari Kiai Ihsan Ketitang Tumpang. Kebetulan Kiai Ihsan ini adalah orang yang sangat dekat sekali dengan almarhum Kiai Hamid Pasuruan rahmatullah alaih. Beliau mengatakan bahwa Kiai Hamid itu dalam kondisi sakit dan tidak bisa berjalan. Kalau mau ke kamar kecil beliau harus berangkang, ya, berangkang. Cak medurena arangka, ya. Dia harus berangkang, tapi tetap tidak pernah meninggalkan sholat malam. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, ini contoh bagi kita. Dalam kondisi sakit pun tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Apalagi kita. Kita alhamdulillah diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita tinggalkan qiyamul lail, walaupun cuma 2 rakaat saja. Ini yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslim akhul muslim. Orang muslim satu adalah saudara dengan orang muslim yang lain. Kalau di dalam Al-Qur'an dikatakan innamal mu'minuna ikhwah, hanya saja orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, ya. Dan persaudaraan yang didasari dengan iman itu lebih kuat, bahkan bisa terus bersambung ila yaumil qiyamah. Sementara persaudaraan yang dasarnya bukan karena Allah dan Rasulnya, bukan karena iman, di dunia kadang-kadang dia sudah terputus, apalagi nanti di akhirat. Bahkan boleh jadi, bisa jadi persaudaraan yang dasarnya bukan karena iman, bukan karena Allah dan Rasulnya, besok di akhirat justru akan menjadi musuh. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Persaudaraan satu dengan yang lainnya besok di hari kiamat adalah menjadi permusuhan, illal muttaqin, kecuali persaudaraan yang dasarnya karena takwa, persaudaraan yang dasarnya karena Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan persaudaraan antara orang muslim satu dengan yang lainnya ini apabila dasarnya karena Allah dan Rasulnya, justru bisa menyelamatkan orang itu besok ketika manusia dibangkitkan di hari mahsyar, hari kebangkitan, yaumul hasyr, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini hadis ini sering saya sampaikan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang besok di hari kiamat bangun dari alam kubur tidak akan mendapatkan pertolongan dan naungan kecuali hanya 7 golongan ini. Pada saat itu tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Imamun adil, seorang pemimpin yang adil, ya. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seseorang yang hatinya kecantol dengan masjid, artinya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, ya, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh kembang di dalam beribadah kepada Allah. Kemudian permasalahannya sekarang ini, warajulani tahabba fillah ijtama alaih wa tafarraqa alaih, 2 orang yang menciptakan persaudaraan karena Allah, kumpul karena Allah dan berpisah pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan mendapatkan naungan
di hari yang pada waktu itu tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, dan di hari mahsyar kita semuanya, di alam mahsyar kita semuanya akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbu." Jika seorang di antara kalian itu senang dengan saudaranya yang lain, maka beritahu bahwa saya senang dengan kamu, saya cinta dengan kamu. Supaya apa? Tercipta persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-muslim akhul muslim. Saudara karena Allah. Tapi kalau bersaudaranya bukan karena Allah, itu di dunia saja kadang-kadang sudah bermusuhan. Jangan yang tidak ada hubungan kerabat, kadang-kadang saudara sekandung, ya saudara sekandung itu di dunia kadang-kadang sudah musuh-musuhan. Ada kadang-kadangnya musuh hanya karena rebutan warisan, ya kan? Rebutan warisan akhirnya menjadi musuh. Maaf, hanya karena urusan duniawi, urusan yang sepele, urusan yang sangat kecil kadang-kadang justru menjadi musuh. Kadang-kadang berangkatnya bukan karena Allah, berangkatnya karena apa? Karena harta. Karena berangkatnya karena harta, saudaranya sekandung, saudaranya sendiri tapi miskin tidak dianggap sebagai saudara. Orang lain karena kaya dianggap sebagai saudara. Iki sik pernah ngini, pernah dulur, di pernah no. Tekok ndi tekok Nabi Adam. Ya kabeh di pernah no ya iso ae. Tapi kadang-kadang malah saudaranya sendiri, adiknya sendiri, hanya karena urusan-urusan duniawi akhirnya justru menjadi orang lain. Waliyadzubillah. Ya. Dan orang itu kalau bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, itu jika saudara kita melakukan hal-hal yang tidak baik, tentu kita ingatkan dan dia akan terima kasih. Kok berapa hari ndak ketok pengajian selosoan? Kemana kamu? Oh yo aku sibuk, yo sibuk, tapi ojo lali ngaji nih. Ayo engkau ngaji mana? Oh yo terima kasih, saya diingatkan. Ini kalau bersaudara karena Allah. Tapi kalau nggak bersaudaranya bukan karena Allah, urusanmu, urusanku. Kadang-kadang dalil lakum dinukum, lo lah keliru dah. Ya. Nah inilah makanya kita berangkatnya saudara ini harus karena Allah. Al-muslim akhul muslim. Kumpul kita karena Allah, pisah kita juga karena Allah. Seperti malam hari ini kita tidak kumpul kecuali hanya karena Allah, dan kan nanti kita semuanya akan berpisah juga karena Allah, sehingga kita mudah-mudahan kumpul sampai ke alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena muslim satu dengan muslim yang lainnya itu adalah bersaudara, la yadzlimuhu, maka tidak boleh sekali-sekali mendolimi. Orang muslim mendolimi saudaranya yang lain. Jangan sampai melakukan kedoliman. Ya, kedoliman di dalam urusan apa? Di dalam apa saja? Di dalam urusan harta benda, di dalam urusan dirinya sendiri, di dalam urusan gosok, di dalam urusan apa saja. Jangan sampai seorang itu melakukan kedoliman. Karena sekecil apapun kedoliman yang kita lakukan pasti akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun. Ya, la yadzlimuhu. Jangan sekali-sekali seorang muslim itu mendolimi saudaranya yang lain di dalam urusan apa saja, jual beli. Jangan sampai kita melakukan kedoliman. Ya, wala yuslimuhu, dan jangan sampai seorang muslim itu menyerahkan saudaranya yang lain kepada musuh. Ya, dipak-pak no nang gini orang yang tidak dia senangi. Jangan sampai itu terjadi, dan itu tidak boleh. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatih. Barang siapa yang dia itu suka bantu hajat keperluan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa berada di hajat orang itu. Jika tangan kita mudah, gampang untuk membantu akan hajat-hajat keperluan-keperluan saudara-saudara kita sesama muslim, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan membantu akan hajat-hajat kita. Ya, ketika kita itu membantu saudara kita, menggampangkan akan hajat-hajat
daripada saudara-saudara kita sesama muslim. Apakah hajat itu urusannya urusan duniawi atau urusan apa saja, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Wa hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi orang yang baik kecuali adalah kebaikan. Pahala nanti yang akan